selanjutnya ada pertanyaan terkait masih bekerja di IT nih. Kalau menurut Mbak Asri, susah nggak sih bekerja di IT? Pertanyaannya seperti itu. Susah nggak ya? Susah gampang ya? Sebenarnya kalau saya sudah berada di tahap punya pemikiran bahwa sebenarnya kerja di mana saja punya tantangan sendiri sih. Oh iya betul. Walaupun misalnya sebagai sebagai pedagang asongan itu juga punya tantangan sendiri, sama juga dengan IT. Walaupun yang berbeda adalah bidangnya, gitu. Jadi kalau misalnya kita tetap jalanin dengan serius, kemudian dengan istiqomah mungkin ya bahasanya, istiqomah konsisten gitu ya. Terus juga kitanya juga mau belajar, ya tantangan itu lambat laun juga menjadi sebuah pelajaran dan membuat kitanya juga makin berkembang juga gitu, belajar dari situ. Jadi setiap pekerjaan sebenarnya ada tantangan sendiri-sendiri. Nah, kalau menurut Mbak Asri yang pengalaman Mbak Asri tantangan di bekerja di IT itu seperti apa sih? Contohnya salah satu struggle ya. Sebenarnya karena saya di project manager sih ya, yang paling berat itu adalah komunikasi. Jadi komunikasinya kalau di project manager kan mereka ini harus berkomunikasi dengan timnya dan berkomunikasi juga dengan pihak kliennya, pihak luarnya gitu. Nah jadi gerbang nih gitu. Itu sih yang biasanya sedikit ada tantangannya nih. Soalnya kan kita bertemu dengan orang yang berbeda-beda, ya kita juga treatmentnya beda gitu. Tapi yang paling utama adalah kita harus PM itu atau project manager itu punya guidelines-nya sih gitu di awal tuh sebelumnya. Yang penting skopnya kita sepakat, kemudian waktunya kita sepakat. Kalau misalnya ada perubahan bisa didiskusikan. Nah seperti itu sih. Jadi terkait komunikasi yang memang harus benar-benar clear gitu ya dengan tim maupun dengan klien gitu. Nah kalau tadi sebagai project manager ya Mbak tadi ada sedikit membahas manage waktu ataupun manage resource atau orang. Kalau menurut Mbak Asri itu sebuah tantangan juga atau Mbak Asri mungkin pengalamannya atau itu adalah hal yang mudah gitu atau ada tantangan juga? Sebenarnya di setiap area project management juga ada tantangannya sih, maksudnya kayak apalagi kalau misalnya kita dihadapkan dengan kondisi di mana tim dari pihak klien ini cuma 1 atau 2 nih gitu. Kita harus ngobrolnya kayak gitu, sedangkan misalnya kerjaannya tuh banyak banget. Kita juga butuh mereka untuk koordinasi, kemudian masalah waktu terutama. Biasanya klien itu mereka punya waktu yang sedikit untuk berdiskusi dengan kita. Nah, itu sih yang harus di-manage banget sama resource-nya juga di tim. Apalagi kalau saya timnya nih sedang mengerjakan 2 atau 3 proyek secara bersama gitu. Walaupun sebenarnya jarang juga sih yang seperti itu, tapi kan ada kemungkinan. Nah, seperti itu sih. Jadi itu juga merupakan tantangannya gitu ya sama bagaimana mengelola resource dan juga waktu tadi ya. Iya, termasuk juga kalau misalnya terkait dengan lingkup pekerjaan. Biasanya tuh di awal sebelum bertemu dengan kita, mereka kan udah punya lingkup sendiri nih. Terus ngobrol dengan klien dengan kita, oh kayaknya bisa deh tambahin ini. Terus udah gitu jalan lagi, kemudian kayaknya ini begini deh, kayaknya nggak perlu begini, bisa kayak gimana? Seperti itu sih. Yang kadang-kadang bikin kalau saya bilangnya seni dalam memanage project di situ. Mungkin yang tadi di awal user minta ini saja gitu requirementnya, kemudian di tengah-tengah project dia minta tambahan atau apa. Iya, Jadi terkait dengan sebagai seorang kita negosiasinya gitu. Negosiasi komunikasinya itu seperti apa? Itu salah satu tantangan yang mungkin sebagian kecil dari kita bekerja di bidang IT. Mungkin tantangan-tantangan lain sesuai dengan pekerjaan atau job desk-nya juga mungkin berbeda-beda juga ya Mbak. Oke, mungkin itu jawaban dari Mbak Sri terkait dengan susah enggak sih. Tapi kalau misalkan diambil kesimpulan nih, kalau menurut Mbak Sri susah enggak sih di bidang IT itu jawabannya iya atau tidak? Kalau saya ya? Iya kalau Mbak Sri. Iya,
Iya atau enggak nih? Wah agak sulit juga. Kalau saya sih menurut saya gampang. Gampang. Nah, Dan karena semua bisa dipelajari gitu ya. yang penting bisa belajar. Dasar-dasarnya itu tadi ya harus ada. Kalau misalnya udah ada ya apapun gampang sih. Dibawa gampang aja. Oh, ya. Dibawa gampang aja. Dibawa Susah gampang. pun kalau dibawa gampang pasti gampang insya Allah. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Oke, kita lanjutkan nih ke pertanyaan yang terakhir. Mungkin akan ditanyakan ke Mbak Feby. Mungkin boleh berbagi juga nih untuk dari untuk teman-teman yang lain yang mungkin khususnya untuk wanita yang ingin berkarir di bidang IT. Kalau dari Mbak Feby nih, tipsnya apa nih untuk mereka-mereka yang ingin masuk atau berkecimpung di dunia IT? Tipsnya ya, oke. Kalau dari saya, mungkin tipsnya beda-beda ya setiap orang. Tapi mungkin kalau dari saya, tipsnya pertama pilih perusahaan yang baik. Menurut saya perusahaan yang bisa atau yang memfasilitasi karyawan-karyawan untuk berkembang, yang memberi pemahaman terkait dengan jenjang karir yang mau seperti apa di perusahaan tersebut, itu jadi salah satu kunci untuk mulai masuk ke dunia IT ya. Gitu. Yang bagi teman-teman yang mau bekerja di dunia IT mungkin pada saat cari perusahaan yang mau di-apply itu saya sarankan untuk melihat backgroundnya seperti apa saja yang bisa kita dapat dari sana. Kemudian yang kedua masalah development dari sisi knowledge dan juga skillnya, karena memang tidak bisa dipungkiri ini kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teknologi berkembang terus. Kalau misalkan kita tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan diri, tidak mau mengembangkan knowledge kita, maka nanti akan stuck di sana saja. Jadi dari sisi jenjang karir juga tidak akan meningkat. Nah kemudian kalau yang terakhir sih tips dari saya ya jangan menyerah. Apapun tantangan di depannya terus belajar karena semua itu nggak ada yang susah, semua bisa dipelajari. Oke, teman-teman teman-teman. Mungkin itu tips dari Mbak Feby ya untuk teman-teman yang mau join atau mulai masuk di dunia IT. Tadi ada beberapa poin yang bisa diikuti nih tipsnya kayak gitu. Mungkin masing-masing dari narasumber punya tipsnya juga masing-masing nih. Kalau dari mana ini tipsnya apa nih untuk teman-teman yang mau join atau masuk di dunia IT? Sama percaya diri kayak gitu. Oh percaya diri ya berarti. Soalnya ya seperti yang dibilang teman-teman tadi kan banyak yang berpikiran kalau IT itu kayaknya lebih ke laki-laki, padahal kan sebenarnya sama aja kan mau laki-laki perempuan. Nah yang penting ya itu tadi optimis, terus gigih sih, rajin belajar hal-hal yang baru sama komunikasi, bertanya sama senior. Jadi sebenarnya siapapun bisa masuk bekerja sebagai seorang IT gitu kan. Jadi asalkan kita mau belajar tadi kayak gitu kan, punya motivasi yang tinggi, optimis tinggi kayak gitu ya. Jadi siapapun bisa masuk. Nah kalau Mbak Wi nih tipsnya apa nih? Kalau dari saya sih tipsnya ya paling misalnya persiapkan aja diri dulu. Misalnya bisa pelajari karena misalnya teknologi kan terus berkembang ya. Jadi istilahnya kalau misalnya mau emang di IT ya itu lihat-lihat juga gitu kalau misalnya gimana sih gitu. Jadi harus mengikuti gitu ya? Iya, up to date kitanya kayak gitu sih. Ya terus ya paling yang seperti umum ya, seperti istilahnya kayak kalau misalnya SPA kan harus detail tuh orangnya, kayak misalnya ya teliti, terus kalau misalnya untuk artikel kan mungkin istilahnya ya banyak istilahnya kan kalau misalnya iya baca dan juga sensingnya sih butuh banget, analisanya juga seperti itu, dan juga pastinya ya komunikasi kita antara yang lain sehingga nanti enak ada kalau misalnya kita mau bertanya ataupun mungkin nanti sama kliennya. Oke, itu tips dari Mbak Wi ya. Oke, terakhir nih dari Mbak Asri tipsnya untuk teman-teman yang mau join atau mulai masuk nih di dunia IT yang mungkin tertarik gitu untuk menghadapi tantangan tadi, apa nih tipsnya yang bisa dikasih Mbak Asri? Mungkin teman-teman udah banyak sih. Saya juga sepemahaman dengan mereka.
mungkin tambahan dari saya lebih ke open minded ya. Oke. Gitu. Karena apa yang kita teman-teman di sini kan juga banyak yang dari IT ya, dari kuliahan gitu, ada yang dari sekolah juga ada yang terkait dengan IT. Tapi sebenarnya IT itu nggak gitu doang. Iya beda. Luas banget gitu ya Pak. Secara praktikalnya juga beda banget gitu. Dari sisi teori, makanya harus terbuka pikirannya bahwa ada yang baru harus dipelajari seperti itu. Jangan tutup. Oke, saya cuma programmer aja, ya udah gitu. Tapi harus bisa analisisnya juga. Karena kan di programming juga dari sisi logiknya juga harus dilatih seperti itu. Jadi biasa betul seperti itu. Jadi ya itu sih tambahan dari saya dan teman-teman tadi ya. Tambahannya ya open minded aja dengan yang kita hadapi. Luas Betul. Luas banget gitu ya. Luas banget. Bukan aja. Sangat berbeda sekali dengan apa yang kita pelajari pasti. Iya betul. Mungkin di sekolah atau pas kuliah itu mungkin yang IT itu coding gitu ya Pak. Iya. Padahal ternyata luas banget Iya, untuk pengertiannya gitu ya. Mungkin kalau misalnya orang-orang atau teman-teman yang masih kuliah S1 kali ya, S1 atau sekolah SMK itu belum tahu tuh yang namanya IT consulting itu seperti apa. Iya. Gitu. Apa sih IT service management itu? Apa sih IT governance itu? Saya jamin mereka tidak terlalu paham dengan hal itu. Padahal kalau misalnya yang saya jalani sekarang, ya itu adalah core-nya sih gitu. Core-nya IT governance itu harus ada seperti itu. Justru bagian pentingnya itu Iya, ya itu Pak. pentingnya. Oke. Teman-teman, itu perbincangan kita pada sesi yang pertama. Beberapa narasumber sudah kita tanya-tanya nih tentang masing-masing job desk-nya, kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan terkait tantangannya apa, kemudian ada tips dan triknya juga nih bagi teman-teman yang mau mulai masuk di dunia IT seperti apa tadi juga sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber kita. Nah, untuk sesi yang kedua ini kita akan masuk di sesi game nih. Jadi nanti gamenya ada benar atau salah. Hadiahnya mungkin ada surprise-nya ya nanti di belakang. Oke, nah gamesnya ini namanya benar atau salah. Jadi nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Nah, nanti dari teman-teman di sini narasumber langsung jawab aja benar atau salah. Lempar gitu. Atau satu-satu. Serempak aja. Ada kertasnya. Kertasnya siap karena mungkin langsung aja nanti disebutkan benar atau salah. Oke, teman-teman kita mulai aja untuk games yang pertama di pertanyaan pertama ini. Benar atau salah wanita tidak? Saya ulangi apa ya? Ini agak bikin tegang. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama, benar atau salah wanita tidak cocok untuk bekerja di dunia IT? Salah. Oke, semuanya sepakat nih salah ya. Coba deh alasannya nih dari Bobby kenapa salah coba? Ya buktinya Buktinya sudah kami bikin semua ya. buktinya gitu. Oke, jadi siapapun bisa cocok ya, baik wanita ataupun laki-laki bisa berkarir di bidang IT gitu ya. Oke, nah lanjut deh untuk pertanyaan yang kedua. Kayaknya akan beda-beda nih. Coba. Oke, yang kedua adalah benar atau salah posisi yang tepat di dunia IT untuk wanita hanyalah sebagai finance? Salah. Oh sama juga ya? Oke. Nah kalau dari Mbak Nela kenapa salah nih? Iya, dari teman-teman aja tadi beda-beda. Ada yang sebagai konsultan. Oke. Nah tapi ini ada penjelasan detailnya nih sebagai seorang finance karena wanita dianggap paling bisa mengatur keuangan. Saya enggak, saya. Oh enggak. Oh, jadi salah sebenarnya. Sebenarnya salah Salah. Salah ya. Cuma baik. Oke. Dan pernyataan yang keduanya juga salah. Iya. Karena tidak semua wanita bisa mengatur keuangan dengan baik Ya, juga. sebenarnya tergantung mungkinnya kalau misalkan memang dia pekerjaannya di area finance, Iya. pasti mau nggak mau kan dia harus ya ada Iya. tanggungan finance-nya kayak gitu. Iya sih. Tapi kalau buat wanita asuransi kayaknya nggak perlu. Nggak perlu. Oke, berarti jawabannya nih sepakat semuanya salah ya. Salah. Salah.
Oke, pertanyaan yang ketiga, benar atau salah, kesuksesan tidak memandang gender. Benar. Nah, selanjutnya. Kalau menurut Baby kenapa bisa betul? Jawaban Iya, sebetulnya kesuksesan itu bisa diraih siapapun, siapapun. tergantung dengan usaha masing-masing ya. Setuju banget ya. Iya. Tergantung usaha yang makanya itu kan tadi sempat banyak juga sebutkan hasil itu tidak akan apa ya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil kayak gitu. Jadi seberapa besar usaha kita untuk mendapatkan kesuksesan, ya itu yang nanti akan diterima. Iya, baik laki-laki maupun perempuan Iya. ya. Kalau mungkin usahanya lebih besar perempuan, siapa tahu kan kalau bisa jadi project manager seperti Mbak Asri, consulting seperti Mbak Feby, kayak gitu kan. Oke, jadi sepakatnya nomor 3 jawabannya benar semua ya. Iya. Oke. Oke, pertanyaan keempat kita lanjutkan. Benar atau salah, wanita berhak bekerja di dunia IT jika memiliki skill? Bingung nih. Gimana sorry gimana? Pertanyaannya bilang ya. Agak tricky nih pertanyaannya. Analisisnya Harus dianalisis dulu ya. Oke, coba kita ulangi. Benar atau salah, wanita berhak bekerja di dunia IT jika memiliki skill? Benar. Benar. Benar ya, benar analisisnya. Kalau Mbak Asri gimana nih? Maksudnya kenapa bilang benar? Karena kalau misalnya nggak punya skill dimanapun ya nggak bisa kerja. Jadi Iya, gitu. betul. Betul kan? Jadi ya yang punya skill itu yang paling nggak dasar gitu. Seperti tadi yang teman-teman bilang ada analisisnya, kemudian critical thinkingnya. Nah itu yang sebenarnya dasar yang harus semua orang punya, mau dimanapun ya gitu. Kalau misalnya itunya udah oke, ya apapun yang masuk ke dia dan dia pelajari sungguh-sungguh ya akan Pasti bisa gitu ya. Oke. Tapi ini kayaknya masuknya yang salah. Kenapa? Coba kenapa? Soalnya kan kalau misalnya itu tapi sebenarnya niatnya kalau misalnya ada kemauan juga sih sebenarnya kalau misalnya untuk mempelajari skill ya kayak gitu. Misalnya dia nggak ada skillnya sekarang apa-apa, tapi kalau misalnya untuk IT nanti ini udah gue belajar deh kayak gitu loh. Jadi ada kemauan belajar. Iya. Contohnya mungkin dari lulusan akuntansi misalnya gitu. Dia pengen masuk ke dunia itu bisa-bisa juga. Dari fisika ke IT ya, tapi bisa. material juga kan. Tapi karena kemauan Bapak juga mungkin bisa Iya. masuk IT gitu ya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan. Benar atau salah, wanita cenderung lebih detail dan rapi dalam melakukan pekerjaan dibandingkan laki-laki? Salah. Gimana lagi? Mungkin ada punya pengalaman sendiri ya. Gak bener apa salah ya? Kayaknya tengah-tengah sih. Soalnya kadang ya Mungkin ada aja. ada juga pria laki-laki yang mungkin detail juga Iya. dalam pekerjaan. Tapi mungkin sebagian besar nih kalau dari Pak Asri, Mbak Wi dan Mbak Feby tadi bilangnya salah gitu ya. Mungkin karena sebagai seorang wanita merasa lebih detail gitu. Ya mungkin gimana menurut Mbak Wi atau Mbak Asri? Bawain dulu sih. Contohnya nih kalau misalkan dibandingkan lebih detail itu di bagian apa atau di kata-kata? Itu udaranya Pertanyaannya ini, benar atau salah, wanita cenderung lebih detail dan rapi dalam melakukan pekerjaan dibandingkan laki-laki? Iya, maksudnya ini jauh salah karena Laki-laki laki-laki pun juga bisa. iya bisa mendetail. Berarti sebenarnya SKE juga banyaknya ya laki gitu. Oke. Malah lebih detail malah daripada yang orang-orang lebih detail daripada yang wanita. Oke, jadi sebetulnya kalau misalkan dalam konteks mengatur keuangan deh, Mbak Wi, kalau wanita dan laki-laki lebih detail mana nih? Jangan tanya dia Agak berat ya? harusnya sih kalau misalnya tergantung orangnya. Tergantung Iya, orangnya. tergantung orangnya sih. Mungkin
apa namanya sikap detail dan rapinya tergantung ke masing-masing Iya, juga gitu. Ada masing-masing. mungkin wanita yang memang detail sekali, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki tadi seperti SWA juga harus detail di pekerjaannya. lebih detail malah. Jadi pengen tahu dari Mbak Nain deh, kenapa tadi jawabannya tengah-tengah antara detail dan detail. Gimana tuh Mbak? Atau mungkin Mbak Nela sendiri sebagai seorang wanita nih kalau misalkan lagi pekerjaannya perlu kedetailan atau enggak sih gitu? Iya, Dalam kalau di pekerjaan. kalau di pekerjaannya ya harus detail juga bos. Harus tahu banget Heeh. ya. Jadi mungkin sesuai sama pekerjaannya tadi dan kembali lagi ke setiap orang masing-masing yang kedetailan itu baik laki-laki atau perempuan ya mungkin sama aja gitu. Sama aja. Bahkan mungkin ada lebih detail laki-laki gitu Iya, ya. tuntutan juga harusnya. Iya. Iya, Oke, benar tuntutan bisa jadi. Jadi terus belajar juga ya. Iya, gitu ya. motivasi. Oke. Oke. Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih di Games kita kali ini mungkin nanti akan lebih banyak pertanyaan lagi sih. Iya. Next episode jangan lupa. Oke, untuk pertanyaan terakhir, benar atau salah wanita lebih cepat resign dibandingkan laki-laki? Salah. Paling kenceng kayaknya. Salah sih. Salah. Harusnya Dari Mbak Asri, salah juga. salah. Dari mana? Terkait resign ya. Iya. Iya. Kenapa tuh Mbak Feby? Salah satu alasannya. Kalau saya sih masalah resign kayak gitu sih nggak melihat gender lagi ya. Kayaknya kalau misalkan seseorang memang sudah tidak nyaman di suatu zone tertentu di perusahaan, misalkan dan dia berinisiatif untuk resign dan mencari kerjaan baru, ya mungkin itu juga akan diambil oleh semua orang yang merasakan itu, tidak hanya wanita atau laki-laki. Nah, cuman mungkin kalau misalkan melihat dari sisi wanita mungkin cenderung kalau misalkan yang sudah berkeluarga dan prioritasnya itu berubah, yang awalnya mungkin kalau yang single itu ya udah ketika dia melakukan pekerjaan ya dia akan 100% di sana. Tapi kalau misalkan ternyata sudah berkeluarga dan prioritasnya itu ada perubahan di sana kayak gitu, sehingga mengharuskan dia untuk memilih mana yang dia prioritaskan, ya mungkin akan cenderung lebih banyak wanita-wanita yang berkeluarga yang memilih resign lebih dulu dibandingkan laki-laki. Jadi mungkin karena perkembangan prioritas tadi kalau Iya. sudah menikah gitu ya. Oh, tapi masih eksis ya dia. Iya. Tapi sebetulnya kalau tadi ditanya apakah cenderung wanita lebih banyak cepat resignnya dibanding laki-laki, menurut saya salah sih. Karena melihat lagi dari masing-masing orangnya, zone-nya di situ apakah sudah oke atau enggak. Kalau misalkan oke ya mungkin dia akan bisa juga. Sama kayak Mbak Feby dan juga Mbak Asri ya udah Iya, belasan ya, udah cocok banget gitu ya dari apa namanya sesuai passionnya juga. Kalau dari Mbak Asri gimana nih tanggapannya tadi? Terkait dengan wanita yang resign ya, lebih cepat resign sebenarnya sama sih dengan Mbak Feby. Jadi pun kalau misalnya memang teman-teman saya juga banyak yang awalnya itu bergelut di bidang IT sama bareng-bareng gitu, tapi memutuskan untuk resign karena memang ada prioritas anak yang lebih Karena udah berkeluarga gitu. yang lebih utama gitu, karena tidak mau kehilangan momen-momen dengan anak-anaknya atau ada apa ya istilahnya kalau misalnya ada perkembangan dengan misalnya ya sekarang kalau misalnya kita kerja nih ya kadang-kadang 8 jam sampai 10 jam mungkin sama di jalan 12 jam mungkin ya kalau misalnya rumahnya jauh ya tidak sama anak gitu dan nggak lihat anaknya. Kan kalau misalnya anaknya tiba-tiba udah bisa bicara, udah bisa merangkak kan mereka kehilangan momen sekali gitu. Nah itu mungkin sama dengan Mbak Feby tadi ya adanya perubahan dari sisi prioritas gitu. Tapi secara garis besar sama saja kalau misalnya memang laki-laki pun kalau misalnya ada prioritas misalnya ada keluarganya atau istrinya pindah ke luar kota gitu kan bisa saja resign karena prioritasnya memang berbeda gitu. Jadi kembali ke masing-masing pribadi yang untuk memprioritaskan itu ya. Nah, jadi meskipun wanita dan laki-laki sebenarnya bisa mungkin lebih pendek laki-laki juga karena untuk resign. Kalau bau ini gimana nih Mbak? Udah prioritasnya dulu kan? Prioritas hari ini ya kerja sih. Iya ya. Masih kerja ya usaha, kalau misalnya lebih jauh salah
karena juga udah istilahnya kan UI untuk tahunnya 3 tahun ya. Yang seiring waktu itu ya udah ngelihat gitu loh, ternyata yang cowok kalau ada ya buktinya UI gitu, dari yang ada juga teman UI kayak gitu kan, misalnya ya kayak gitu yang cowok gitu kan, temannya cowok dia prioritasnya udah kayak mau ini aja deh, bisa punya usaha di rumah, udah aku mau ini gitu. Ya, UI-nya ya, padahal itu lebih lama kan sebenarnya. Iya. Jadi pernyataannya salah ya. Iya, salah itu. Bowie membandingkan dengan teman cowoknya, karena Bowie lebih lama gitu. Oke. Nah, mungkin mulai tepuk tangan dulu dong. Oh iya. Oke, ini kayaknya sesi game-nya udah selesai nih. Sedih. Bowie, sedih dong. Nanti kita mungkin ada next episode lagi dengan Bowie. Oke teman-teman, itu games yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian juga kita sudah bertanya-tanya sama dengan narasumber kita kali ini di podcast di talk show Cio Academy pada episode kali ini. Mungkin dari teman-teman yang ingin mengikuti kembali di sesi podcastnya, mungkin dengan narasumber yang sama yang akan kita undang lagi, bisa nonton di episode minggu depan. Oke, sampai di sini talk show Cio Academy. Jangan lupa Like, Comment, subscribe, dan share. jangan lupa nyalain notifikasinya biar tahu juga kalau misalnya ada video baru dari Cio. Oke, sampai jumpa.